Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang infeksi oportunistik dan jenis-jenis penyakit yang terdapat dalam infeksi oportunistik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit yang terjadi pada orang lain dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dengan kata lain, infeksi ini mengambil kesempatan dari lemahnya daya tahan tubuh untuk bisa berkembang. Kemudian ada jenis-jenis penyakit yang terdapat dalam infeksi oportunistik, yaitu kandidiasis, kemudian ada pneumonia, ada kanker serviks invasif, ada cryptosporidiosis, ada tuberkulosis, ada herpes simplex, ada toxoplasmosis. Candidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur candida. Infeksi candidiasi oportunistik termasuk cukup umum ditemukan pada pasien HIV. Jamur candida adalah spesies yang umur hidup di tubuh manusia dan biasanya tidak berbahaya. Namun, melemahnya sistem imun tubuh karena HIV kronis dapat membuat jamur tersebut berkembang biak secara ganas sehingga memicu infeksi. Infeksi candidiasis dapat mempengaruhi kulit, kuku, dan selaput lendir di sekujur tubuh, terutama di mulut dan vagina. Namun, candidiasi hanya dianggap sebagai infeksi oportunistis ketika menginfeksi esofagus atau kerongkongan, saluran pernapasan bawah, atau jaringan paru-paru yang lebih dalam. Gejala paling jelas yang muncul akibat infeksi oportunis ini adalah bintik atau bercak putih di lidah atau tenggorokan. Bercak putih akibat candidiasis dapat diobati dengan obat anti jamur yang diresepkan dokter. Menjaga kebersihan tubuh termasuk sikat gigi dan berkumur dengan obat kumur dapat membantu mencegah infeksi candidiasis oportunis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis infeksi oportunistik bagian kedua, yaitu pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru, biasanya disebut paru-paru basah, yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua kantung udara atau paru-paru. Pada gejala pneumonia, terdapat cairan atau nanah dalam kantung udara. Infeksi ini dapat mengancam nyawa siapapun. Pneumonia merupakan infeksi oportunistik yang paling serius bagi penderita HIV. Infeksi pneumonia yang bisa terjadi pada penderita HIV adalah pneumocystis pneumonia (PCP) yang dapat diobati dengan antibiotik. Pneumonia memiliki keragaman gejala dan juga dipengaruhi oleh jenis bakteri pemicu infeksi, usia, dan kondisi kesehatan pengidap paru-paru basah, yaitu nyeri, dadah, batuk, sakit kepala, mual, muntah. Cara pencegahan pneumonia adalah menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menempatkan etika batuk dan bersin. Kanker serviks adalah pertumbuhan sel yang tak terkendali yang terjadi pada leher rahim. Leher rahim atau serviks merupakan bagian dari saluran reproduksi wanita yang menghubungkan vagina dengan rahim atau uterus. Semua wanita berisiko menderita kanker ini. Kanker ini dimulai dalam leher rahim yang kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemunculan kanker ini bisa dideteksi secara dini dan segera ditangani bila dilakukan pemeriksaan screening secara rutin, yaitu dengan pap smear. Cara mencegah kanker serviks: yang pertama, rutin melakukan pap smear. Yang kedua, lakukan tes HPV DNA.
3. Melakukan pemeriksaan loop elektrosurgikal esensial prosedur. Cryptophoridiosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Cryptophoridium parvum. Parasit ini hidup di sistem pencernaan manusia dan hewan serta menyebar melalui feses atau tinja. Cryptophoridium adalah parasit yang dapat menyebabkan diare. Gejala pada penderita Cryptophoridiosis umumnya seminggu setelah terinfeksi meliputi diare, nafsu makan berkurang, kram perut, mual, dan muntah serta demam. Bila gejala tersebut berlangsung dalam jangka panjang, penderita dapat mengalami dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan penurunan berat badan. Cara pencegahan Cryptophoridiosis. Hingga saat ini belum ada vaksin untuk menjaga Cryptophoridiosis, tetapi infeksi ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan, antara lain yang pertama, menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun setiap sebelum dan sesudah makan, setelah mengganti popok, setelah dari toilet, dan juga setelah menyentuh hewan. Herpes simplex dan cara pencegahannya. Pengertian herpes simplex. Herpes simplex adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSF. Setelah pengidap terinfeksi, virus menetap secara hormon dalam tubuh dan dapat terjadi reaktivasi hingga beberapa kali dalam setahun. Cara pencegahan pada herpes simplex. Yang pertama, menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak jelas status infeksi menular seksualnya. 2. Memeriksa suatu infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Menghindari berciuman jika diri sendiri atau pasangan memiliki luka pada daerah sekitar mulut. Toxoplasmosis. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian Toxoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Pada orang sehat, infeksi ini umumnya tidak berbahaya. Namun pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, Toxoplasmosis dapat menyerang otak dan menyebabkan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, kejang, hingga koma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penyebab Toxoplasmosis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit bernama Toxoplasmosis gondii. Parasit ini bisa menginfeksi mayoritas hewan dan burung. Toxoplasmosis gondii bisa ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi serta daging binatang yang terinfeksi. Karena parasit Toxoplasmosis gondii hanya bisa berkembang biak pada kucing liar dan peliharaan. Faktor risiko toxoplasmosis. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang penyakit ini, antara lain: yang pertama, tengah hamil; yang kedua, sedang mengonsumsi obat kortikosteroid atau imunosupresif jangka panjang; yang ketiga, mengidap HIV/AIDS; yang keempat, menjalani kemoterapi. Yang berikutnya, mencegah toxoplasmosis. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena infeksi toxoplasmosis, yaitu yang pertama, gunakan sarung tangan
saat berkebun atau memegang tanah. Yang kedua, hindari mengonsumsi daging mentah atau sudah matang. Yang ketiga, cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Yang keempat, pastikan untuk mencuci semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah. Yang kelima, selalu cuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit terinfeksi yang berpotensi serius. Penyakit ini dapat terjadi pada bagian organ tubuh manusia, namun sering kali penyakit ini menyerang pada paru-paru. Penyebab penyakit tuberkulosis. Penyebab terjadi penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang menular dari suatu organ ke organ lain melalui droplet yang terdapat di udara. Setiap orang dapat terinfeksi oleh tuberkulosis, namun terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan penularan, di antaranya sistem daya tahan tubuhnya rendah, menggunakan obat-obatan terlarang, menggunakan tembakau, kurangnya akses kesehatan. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari infeksi oportunistik. Untuk mencegah penyakit oportunistik, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, terapkan gaya hidup sehat termasuk melakukan seks yang aman, gunakan kondom saat berhubungan intim untuk mencegah infeksi menular seksual. Yang kedua, cuci dan masak makanan dengan baik. Pastikan kebersihan peralatan masak yang digunakan untuk mengolah makanan. Yang ketiga, hindari mengonsumsi susu, daging, dan telur yang mentah atau kurang matang. Yang berikutnya, gunakan sarung tangan untuk mengambil kotoran hewan peliharaan dan jauhkan kucing dari dalam ruangan agar tidak membawa kuman yang dapat membahayakan Anda. Berikutnya, hindari berbagai penggunaan sikat gigi atau handuk dari orang lain. Berikutnya, hindari menelan atau meminum air yang langsung berasal dari kolam, danau, atau sungai. Berikutnya, ikuti program vaksinasi yang dianjurkan dari pemerintah untuk menjaga kekebalan tubuh. Berikutnya, bagi wanita, lakukan pemeriksaan panggul untuk mendeteksi kanker atau infeksi. Yang terakhir, infeksi oportunistik memang tidak perlu ditakuti jika kondisi tubuh Anda sehat, namun bila daya tahan tubuh Anda sedang lemah atau bila Anda memiliki kondisi media yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter agar infeksi oportunistik dapat dicegah dan dideteksi sedini mungkin.